Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami di Lapor Polisi. 2 orang pemuda di Kota Tarakan, Kalimantan Utara mencekoki minuman keras kepada 2 ekor anak kucing. Pastinya ini aksi mereka mendapat kecaman keras ya dari komunitas pecinta satwa di Tarakan. Dalam video yang beredar di media sosial, seorang pemuda mencekoki minuman keras kepada 2 ekor anak kucing, sementara seorang lain yang merekam perbuatan tersebut. Menanggapi viralnya video tersebut, komunitas pecinta kucing Tarakan melaporkan kedua pemuda tersebut ke Mapolres Tarakan. Setelah dilakukan pemanggilan oleh polisi, kedua pelaku akhirnya meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Selaku atas nama Hendy dan Balang ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada pecinta kucing se-Indonesia, khususnya di Kota Tarakan, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, kita melaporkannya apa? Lapornya kasus kucing dicekokin minuman keras. Ya. Itu kejadiannya kapan ya? Kejadiannya ini kemarin loh. Kejadiannya kemarin. Di postingnya? Ya, posting di WA. WhatsApp. Oh, PWS. Itu kita benarkan bahwa pada hari Senin tanggal 19 September dari komunitas pecinta kucing yang diwakilkan oleh saudara Riki melaporkan hal tersebut karena mereka tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh kedua pemuda tersebut. Dan kedua pemuda itu juga langsung kita panggil dan mereka sudah membuat kesepakatan untuk meminta maaf kepada komunitas pecinta kucing. Kepada polisi, 2 pemuda ini mengaku hanya iseng dan tidak bermaksud menyakiti kucing. Namun video yang dibuat sudah tersebar dan viral di media sosial. Kasus ini berakhir damai dan terlapor sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Kodang, iNews melaporkan. Kasus dugaan perselingkuhan di Kendari, Sulawesi Tenggara viral di media sosial. Pasalnya ini sang suami memergoki sang istri sedang bersama seorang oknum polisi di sebuah rumah kos. Bermalam minggu ya di kos dengan Aksi penggerebekan ini dilakukan seorang suami terhadap istrinya yang kedapatan berselingkuh dengan seorang oknum polisi di sebuah rumah kos di Jalan Serumba, Kecamatan Kadia, Kendari, Sulawesi Tenggara. ini polisi namanya pelatihan. Tak terima digerebek, wanita ini menghardik suaminya saat mengambil gambar pasangan selingkuhnya yang seorang oknum polisi yang masih berseragam berpangkat bribka. Atas penggerebekan tersebut, suami dari istri sah melaporkan oknum polisi yang selingkuh dengan istrinya ke Propam Polda Sulawesi Tenggara dengan tuduhan perselingkuhan. Tapi dari informasi yang saya dapat, oknum polisinya ini punya istri dan punya anak. Jadi kemarin itu Pak, kita tangkap langsung Pak. Tangkap langsung. Yang bersangkutan sudah diperiksa di Propam Polres Komsel. Jadi prosesnya sampai hari ini masih proses penyelidikan. Nanti kalau memang ada perkembangan selanjutnya, saya akan sampaikan lagi kepada rekan-rekan wartawan ini. Diketahui pelapor mengaku telah pisah ranjang selama 9 bulan dengan istrinya dan belum sah bercerai dan dalam tahap rujuk dengan istrinya. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng, iNews melaporkan. Warga menghajar pelaku pencurian sepeda motor di Situ Bondo, Jawa Timur. Pelaku tertangkap basah saat mengutak-atik sepeda motor dengan kunci letter T. Pencuri sepeda motor ini diamuk warga. Keduanya tertangkap basah saat mencuri sepeda motor yang sedang diparkirkan di depan toko busana dan aksesoris di Jalan Raya Asem Bagus, Situbondo, Jawa Timur. Aksi massa pun berakhir ketika polisi tiba di lokasi dan mengamankan pelaku. Aksi keduanya terbongkar saat korban yang merupakan satu keluarga masuk ke dalam toko. Setelah memarkirkan sepeda motor, tak berselang lama, kedua pelaku, Ali dan Tusin, datang dan mendekati motor milik Zaini. Pelaku mengutak-atik motor korban menggunakan kunci letter T. Belum sempat membawa motor curian, korban berteriak sehingga terjadi aksi kejar-kejaran. Pelaku panik karena baru saja mengambil uang jutaan rupiah yang diletakkan di jok motornya. Karena saya uang ada di sepeda,
saya khawatir, ditengok langsung di gini-gini karena sama pelaku ya? Iya. Joknya diangkat-angkat? Joknya. Jok sepeda motornya? Iya, sampai keras itu, langsung saya teriak maling kejar. Saya kira uang itu sudah diambil, langsung ngejar saya gitu. Sampai ke lampu merah kampung gitu. Iya. Langsung ditabrak dengan saya. Kalau tidak ditabrak itu udah bisa dikena. Polisi pun mengamankan kedua pelaku ke Mapolsek Asam Bagus untuk diperiksa. Pelaku 2 orang lari dengan mengendari sepeda motornya sendiri, sehingga si pemilik sepeda motor ngejar dengan sepeda motor yang akan dicuri tersebut, sehingga nyampe di lampu merah ditabrak si pelaku sehingga jatuh. Nah, di situ teriak maling sehingga banyak warga yang berdatangan untuk mengamankan pelaku, sehingga kita datang juga mengamankan pelaku, dibawa ke Polsek Asam Bagus. Polisi masih menginterogasi kedua pelaku untuk mengembangkan kasus ini. Aksi heroik seorang warga berduel dengan perampok yang menyatroni rumahnya di perumahan Bumi Mas Raya Cikokol, Kota Tangerang, Banten. Ya, akibatnya pemilik rumah korban terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Dari rekaman CCTV ini terlihat dua perampok bersenjata api menyatroni rumah warga Bumi Mas Raya, Cikokol, Kota Tangerang, Banten. Pelaku masuk ke rumah korban saat situasi sekitar sepi. Pelaku kemudian naik ke lantai 2 dan terpergok pemilik rumah yang hendak berangkat kerja. Sambil menodongkan pistol, perampok kemudian meminta korban menyerahkan harta benda. Namun korban berusaha melawan dengan melempar tas miliknya, hingga kedua perampok berusaha kabur. Perampok sempat memukuli korban dengan senjata api saat korban terjatuh di tangga. Korban yang berusaha mengejar juga sempat dilempari pot bunga oleh perampok. Korban akhirnya tersungkur berlumuran darah di teras rumah dan langsung dievakuasi warga ke rumah sakit terdekat. Sementara kedua perampok sudah kabur menggunakan sepeda motor. Pas anakku mau turun, kepergok berdua, tanya mau ngapain, mau ngerampok atau apa. Oh, dia bilang mau ngerampok ya? Nggak tahu mau ngerampok atau apa, anak saya kan belum ini. Dia panik, turun akhirnya. Panik akhirnya berantem tuh di lantai 2, dikejar anak saya di lantai 1, sampai situ dia ada pot bunga saya, dilemparin kepala anakku kena bocor. Habis itu sampai sini masih berantem tuh dia. Habis berantem ya udah anak saya pingsan sini. Mungkin darahnya udah banyak keluar. Kasus percobaan perampokan rumah tersebut sudah ditangani pihak kepolisian Polres Metro Tangerang Kota. Dari Tangerang, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan penjahat merampok minimarket 24 jam menggunakan senjata api di Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, uang tunai puluhan juta rupiah dan ratusan bungkus rokok berbagai merek dibawa oleh pelaku. Inilah rekaman CCTV saat perampok masuk ke dalam sebuah minimarket di Desa Pulungan Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. Dari rekaman CCTV, pelaku datang berdua menggunakan sepeda motor. Seorang pelaku yang membawa senjata api masuk ke dalam minimarket, sementara pelaku lainnya menunggu di luar. Di dalam minimarket, pelaku mengancam karyawan toko untuk menyerahkan sejumlah uang dan ratusan bungkus rokok yang dimasukkan ke dalam tas plastik. Pelaku juga memaksa karyawan toko untuk mengambil uang yang tersimpan di brankas yang terletak di gudang minimarket. Tunainya sekitar 28.900.000 dan sebagian besar barang-barang rokok. Ada satu kresek kurang lebih senilai berbagai macam merek, kurang lebih senilai 4-5. Terkait dengan senpi, kami juga belum tahu itu juga senpi beneran atau senpi mainan, kami belum tahu. Yang jelas dari saksi mengatakan dalam todongan senjata. Polisi yang datang ke lokasi kejadian belum bisa memastikan apakah senjata api yang digunakan pelaku ini merupakan senjata api sungguhan atau hanya mainan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kuasa hukum dan keluarga kembali melaporkan kekerasan seksual ke kantor polisi. Laporan kembali disampaikan karena penyelidikan dihentikan oleh polisi pada Februari lalu. Didampingi orang tua dan kuasa hukum keluarga RS, bocah berusia 4 tahun kembali melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya ke Mapolres Jakarta Timur.
Laporan kembali disampaikan setelah tidak ada tanggapan dari kepolisian atas laporan pada bulan Februari lalu. Kekerasan seksual yang dialami RS dilakukan tetangganya sendiri berinisial B alias T, seorang pemuda berusia 20 tahun hingga sebanyak 10 kali. Dari pengakuan korban, pelaku mengancam akan membunuh korban jika mengadu kepada orang tuanya. Tidak hanya itu, dari keterangan orang tua korban, perlakuan juga dilakukan kepada kakak korban yang berusia 14 tahun. Kasus ini sempat dilaporkan orang tua korban ke KPAI, namun belum juga mendapat tanggapan hingga kini. Saya dengar pengakuan dari tetangganya memang pelaku ini sudah sering begitu Pak, kayak seperti sodomi gitu dari dulu. Gitu. Cuman dulu dia masih di bawah umur, jadi dia nggak ditahan. Nah terus korbannya makin banyak. Nah ini yang terakhir anak saya Pak. Itu sejak kapan yang Ibu tahu? Sebetulnya dari 2021 saya udah curiga. Kuasa hukum kembali melaporkan kasus ini kepada polisi yang mengeluarkan surat SP3 atau penghentian penyidikan yang diberikan kepada orang tua korban. Umur anaknya sekarang 4,5 tahun. Pelakunya 20 tahun. Iya, 20 tahun. Bagaimana? Tetangganya? Tetangga, masih tetangga dari ibu ini. Nah. Berarti sudah pernah dilaporkan, tidak ada tindak lanjut ya? Tidak ada tindak lanjut. Nah, perlu diketahui juga korban daripada pelaku tersebut bukan hanya satu orang, termasuk dua anak daripada ibu ini menjadi korban. Dampak kekerasan seksual ini, RS mengalami perubahan perilaku di rumah. Keluarga bahkan terpaksa berpindah rumah karena adanya ancaman dari pelaku. Pemirsa, pedagang tahu keliling diamankan kepolisian di Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu. Ya, pelaku ditangkap karena mencabuli gadis belia berulang kali. Kepolisian sektor Giri Mulya mengamankan YP 24 tahun, pedagang tahu keliling di Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu. Pelaku ditangkap usai melakukan aksi bejatnya kepada seorang gadis belia berusia 13 tahun. Modusnya, pelaku mengiming-iming korban dengan memberikan tahu dagangannya. Korban pun berhasil dicabuli berulang kali. Pelaku dibekuk di rumah kontrakannya tanpa perlawanan. Selain pelaku, polisi juga mengamankan 1 unit kendaraan yang digunakan pelaku untuk keliling menjajakan barang dagangannya. Tahu bulat yang kesehariannya melakukan jualan di wilayah, termasuk wilayah Giri Mulya, Kecamatan Giri Mulya, dan kemudian modus operandi pelaku dalam melakukan persetubuhan terhadap anak. Pelaku menjalin hubungan dengan korban dan kemudian pelaku membujuk rayu dengan memberikan iming-iming bersedia bertanggung jawab apabila korban hamil, dan selanjutnya pelaku melakukan hubungan badan kepada korban. Atas perbuatannya, pedagang yang berasal dari Cianjur, Jawa Barat ini dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Anak berusia 12 tahun di Medan, Sumatera Utara menjadi korban diperkosa selama bertahun-tahun. Ya, mirisnya pemerkosaan ini dilakukan oleh keluarga dan orang-orang terdekat yang mengakibatkan korban terjangkit HIV. Anak perempuan berusia 12 tahun berinisial J ini diduga menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan orang-orang terdekatnya selama bertahun-tahun. Korban diperkosa sejak tahun 2017, sejak sang ibu berpisah dengan ayahnya dan ibu memilih tinggal bersama pacar. Pacar ibu korban inilah yang diduga menjadi pelaku pertama yang memperkosa korban. Usai ibu meninggal, korban kemudian tinggal bersama nenek. Kembali menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh adik sang nenek. Derita korban tidak berakhir sampai di sini. Karena setelah tinggal bersama keluarganya yang lain, korban justru dijual ke pria hidung belang dan kembali menjadi korban kekerasan seksual. Di keluarga inilah korban jatuh sakit dan kemudian terindikasi mengidap Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Pelaporan dari korban sudah kami terima. Proses saat ini sedang berjalan. Terhadap korban sudah kami visum. Saat ini proses penyelidikan sedang berjalan, termasuk juga diantaranya pemeriksaan para saksi. Mudah-mudahan dapat segera kami tuntaskan. Kami
juga mohon dukungan dari masyarakat untuk dapat memberikan informasi sebanyak-banyaknya apabila mengetahui kaitannya dengan kejadian yang sedang terjadi. Kini kasus ini sudah dilaporkan ke polisi dan kini dalam penyelidikan Polrestabes Medan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri lapor polisi pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan lapor polisi. Dan bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara, kami juga membuka laporan pengaduan yang bisa diakses kapanpun melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_iNewsTV dan juga @official_iNewsTV. Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com. Bersama saya, Bibik Destami. Dan juga saya, Aldi Hawari, kami undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa. Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan.